izin mungkin izin Pak Nuryanto, ada beberapa dari rekan-rekan yang di Indonesia Timur sudah mulai Oh iya, Jumatan mangga, mungkin mangga, Pak. mangga. Iya. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, rekan-rekan Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya, dan selamat siang untuk Indonesia Timur ya. wabarakatuh. Kita hari ini melanjutkan kuliah konservasi dan sholat Jumat, sehingga saya persilahkan untuk melaksanakan ini. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pukul 13 ya. Sekaligus juga kita nanti ini masih lumayan apa ya, riweuh ya, masih simpang siur karena kalau hari Jumat ya kondisinya akan seperti ini ya, kita akan apa namanya, terpotong untuk sholat Jumat, baru kemudian nanti kita lanjut kembali sore kira-kira jam 15. Saya waktu kemarin ya ngobrol sama Kang Sidik, jadi mudah-mudahan sih nanti bisa di Kamis depan. Meskipun saya ada jadwal juga untuk S1, tapi karena praktik gambar, jadi saya bisa saya bisa tunda dan nanti bisa kuliah untuk konservasi begitu ya. Nah, mudah-mudahan sehat semua untuk rekan-rekan. Semoga dalam keadaan fit untuk kita kuliah, melanjutkan pertemuan yang sudah kita lakukan minggu lalu terkait dengan konservasi ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang beberapa topik nanti untuk apa namanya, pokok bahasan perkuliahan kita. Jadi kita kuliahnya tersan saja ya, santai ya, santai saja ya, santai. Jadi silakan sambil menikmati cemilan siang menjelang nanti makan siang, silakan sambil teh ngopi gitu ya. Nanti kita sambil diskusi. Mudah-mudahan teman-teman sudah ada semua nih ya. Kang Ade Surya sudah masuk belum? Belum ya. Paul Suprohendi, Kang Musuh sudah masuk. Oke, nanti sambil nyusul aja ya. Yang lain silakan untuk mengikuti perkuliahan konservasi. Nah, saya coba buka materinya dulu. Tadi kuliah riset siapa? Prof. Barli atau siapa? Dengan Ibu Lilis, Pak, izin.
Oh, Ibu Lilis. Oh, Ibu Lilis siapa? Maaf Pak, Sendiri sendiri Pak, atau berdua? Bu Lilis sendiri, sama siapa? Sendiri? sendiri Oh, Pak. sendiri. Ya. Suara saya terdengar nggak ini? Eh, Bapak Ibu, rekan-rekan, terdengar suara saya? Kedengaran Pak, kedengaran. Jelas Pak. Dengar Pak. Terdengar ya? Oke, Dengar, ya. sip. Sudah terlihat Sudah, Pak. PPT-nya? Sudah Pak. Ya, baik. Terima kasih. Hari ini saya akan memberikan topik. Nanti kita lanjut dengan diskusi tentang terminologi dari konservasi dan arsitektur itu sendiri. Ya. Nah, ini sebenarnya hanya merefresh saja ya, mengingat kembali pengalaman dari waktu S1 di arsitektur ya. Barangkali ada, atau saya yakin pasti mendapatkan materi konservasi ya, heritage yang terkait dengan pelestarian bangunan. Nah, kalau kita bicara tentang konservasi, sejarah konservasi itu kan sebenarnya sudah lama ya, sudah sangat lama digaungkan. Bahkan kesadaran tentang pentingnya konservasi itu kan sebetulnya sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu gitu ya. Abad ke-14 atau bahkan abad ke-10 barangkali ya. Nah, meskipun memang tidak secara langsung terkait dengan bangunannya begitu ya. Nah, jadi sudah sangat lama gerakan konservasi sudah sangat lama. Nah, ada beberapa tulisan ya yang terkait dengan gerakan konservasi ini sebagai bentuk dari keprihatinan, gitu ya. Misalnya siapa? Francesco Patrach, yaitu tahun 1300-an itu, yang dia menulis artikel di sebuah pertemuan pada waktu itu ya. Itu sudah lama sekali itu. Dia membuat atau menyatakan semacam kesedihan dan cucuran air mata selama kunjungannya waktu itu ke Roma, kalau tidak salah ya, ke Roma, dan dia menyaksikan reruntuhan peninggalan bangunan-bangunan kuno yang ada di Roma itu. Nah, surat yang dia tulis itu ditujukan kepada sahabat. Dia menuliskan semacam pesan kepada sahabatnya itu, yang bunyinya itu kurang lebih begini: cepat gitu ya, lindungi bangunan itu, jangan sampai dibiarkan karena itu akan rusak. Cepat rawat orang tua itu supaya selamat hidupnya. Dan kata-kata itu menjadi kritik sekaligus begitu yang disampaikan oleh Francesco itu kepada temannya ya, Paulo itu, bahwa Roma harus diselamatkan dari kerusakan bangunan-bangunan bersejarah. Nah, itu salah satu bentuk kesedihan yang sudah terjejak abad ke-13, itu sudah sangat lama itu ya. Meskipun teknologi pada saat itu belum canggih seperti sekarang. Kalau sekarang kan tinggal kirim WA, kirim pesan ke temannya, misalnya kirim WA ke teman-teman yang ada di Sulawesi, mohon itu tradisi Rambu Solo misalnya ya segera diselamatkan. Anak-anak muda sudah kehilangan tradisi nenek moyangnya. Nah, itu dikirim kepada siapa? Gubernur misalnya, atau kepada wali kota setempat gitu ya. Itu bisa lebih cepat. Kalau dulu kan
dengan keterbatasan semuanya itu bisa dilakukan meskipun dengan sangat sederhana begitu ya. Nah, di abad pertengahan juga itu di Eropa itu sebenarnya sudah terjadi konsep pelestarian terhadap bangunan di beberapa negara ya. Bahkan di Indonesia pun di era kemerdekaan, kemudian penjajahan sampai dengan era reformasi sekarang ini, beberapa kota kan sedang giat melakukan gerakan-gerakan konservasi untuk melindungi bangunan-bangunan bersejarah di kotanya. Seperti di Semarang ya. Semarang, kota lama itu kan sangat terkenal. Nah, itu sekarang kan sudah sangat cantik Semarang itu. Sudah sangat bagus, sangat sangat indah gitu ya. Dibandingkan dengan tahun 90-an, kondisinya sangat memprihatinkan Semarang itu. Bahkan sering banjir gitu ya di daerah kota lama itu, sering banjir. Lalu kemudian di Surabaya juga begitu. Jadi gerakan konservasi itu sangat menggema gitu ya di Nusantara, termasuk di Bandung juga ya, di Bandung. Kalau kita kaitkan dengan upaya untuk melestarikan bangunan itu kan sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat, tapi semua masyarakat begitu, dari atas sampai dengan bawah. Baru kok 2021 apa 2020 ya, Keraton Solo banyak kehilangan benda-benda cagar budaya, dan ketika ditelusuri ternyata malah ada di Belanda, ada di Australia gitu. Ini kan sangat memprihatinkan. Aneh gitu ya, kok bisa hilang gitu kan, itu ada di dalam keraton. Pertanyaannya, siapa gitu ini yang bisa sampai mengeluarkan benda cagar budaya itu dari wilayah yang sangat protek gitu ya, sangat aneh begitu. Nah, jadi tanggung jawab tugas itu tidak hanya dibebankan kepada pemerintah gitu, tidak hanya dibebankan kepada sultan, tidak hanya kepada gubernur, bupati, tapi kita semua begitu. Dan kita juga sangat bersyukur ya, beberapa benda-benda peninggalan masa lalu itu banyak ditemukan juga sama petani lagi gitu ya, di tempat bekerjanya dia, ketika mencangkul tiba-tiba dia mendapatkan benda yang sangat berharga gitu ya, yang banyak atau terkait dengan masa lalu, sejarah kerajaan dan sebagainya. Nah, ini harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang, karena kalau kita menyembunyikannya, wah ini bisa dipidana, sangat berbahaya. Nah, itulah awal kuliah ini saya awali dengan surat yang disampaikan oleh Francesco itu ya kepada Paulo terkait dengan kesedihan dia melihat bangunan-bangunan Romawi yang sudah banyak yang rusak di era abad ke-13. Sekarang sudah relatif lebih bagus gitu ya, bahkan menjadi salah satu daya tarik wisata gitu di Romawi, di Yunani. Gaya-gaya klasik, kemudian gaya arsitektur masa lalu itu kan justru menjadi daya tarik bagi kota setempat begitu, bahkan mendatangkan devisa ya, pendapatan yang besar bagi pemerintah daerah setempat. Untuk memahami konservasi dan heritage, maka kita perlu merefresh terminologi dari konservasi itu sendiri ya. Nah, kalau kita membuka buku referensi, maka sebetulnya ini sudah sangat familiar gitu ya di teman-teman, di rekan-rekan yang sudah pernah belajar tentang konservasi ini. Tapi tidak ada salahnya kita mencoba untuk mengingat kembali gitu ya, apa sih konservasi itu begitu. Nah, jadi kalau kita artikan istilah dari konservasi itu,
sebenarnya banyak ya definisi-definisinya. Jadi ada yang menyebutkan bahwa konservasi itu adalah tindakan untuk memelihara bangunan. Nah, jadi ada kata kuncinya adalah memelihara. Nah, yang kedua, konservasi itu upaya untuk memelihara suatu tempat, gitu ya, berupa lahan, kawasan, gedung maupun kelompok gedung, termasuk lingkungan. Nah, jadi ini upaya untuk melindungi, gitu ya, memelihara, melindungi, menjaga, merawat, begitu. Inilah lingkup dari konservasi itu. Nah, ada juga yang menyebutkan konservasi itu kegiatan yang berhubungan dengan intervensi fisik terhadap bahan atau elemen bangunan. Jadi memang suatu waktu harus diberikan intervensi gitu ya, supaya ada apa namanya, ada tindakan begitu yang bisa dilakukan. Ini bangunan sudah berusia ratusan tahun, tapi masyarakat tahu misalnya lingkungan sekitarnya tidak peduli gitu ya. Nah, maka pemerintah boleh memberikan intervensi itu begitu ya kepada masyarakat supaya tumbuh keinginan untuk menjaga, untuk merawat begitu. Atau bahkan sebaliknya, pemerintah yang tidak peduli gitu ya dengan bangunan-bangunan bersejarah yang ada di kotanya. Maka masyarakat boleh memberikan intervensi itu dalam bentuk demo misalnya ya, melakukan aksi protes gitu ya ke pemerintah untuk menyelamatkan bangunan yang rusak itu begitu. Nah, jadi intinya konservasi itu adalah segala sesuatu yang bersifat yang bersifat memelihara begitu ya, referentif gitu ya, tindakan, upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk memelihara bangunan atau kawasan bersejarah yang memiliki nilai masa lalu yang sangat besar. Nah, ini yang sangat penting gitu ya. Ini yang sangat penting untuk diketahui oleh kita semua begitu. Nah, kemudian kriteria apa saja sih sebenarnya konservasi yang harus kita lakukan gitu ya, sehingga suatu bangunan atau lingkungan layak itu lingkungan itu layak untuk dikonservasi, bangunan itu layak untuk dikonservasi, gedung itu layak untuk dikonservasi, sebuah kawasan bersejarah itu layak untuk dikonservasi. Tentu harus ada kriterianya begitu. Nah, ada 3 kriteria ini. Yang pertama adalah kriteria arsitektural. Jadi suatu kota atau kawasan yang ada di sebuah kawasan tertentu itu harus dikonservasi apabila dia memiliki kualitas arsitektur yang tinggi, gitu ya. Di samping memiliki proses pembentukan waktu yang lama. Jadi ada nilai arsitektur di situ, begitu. Ada ada derajat makna yang sangat besar terkait dengan fisik arsitekturnya, gitu ya. Entah itu makna makna struktur, makna konstruksi, makna estetik, makna tektonik, gitu ya. Nah, sehingga perlu itu untuk dilindungi, perlu untuk dirawat, begitu. Nah, itu kriteria arsitektur. Yang kedua, kriteria historis, gitu ya. Kriteria historis ini hubungannya tentu dengan sejarah, ya, nilai-nilai sejarah dan kelangkaan yang memberikan inspirasi serta referensi bagi kehadiran bangunan baru. Bagaimana dia mampu meningkatkan kualitas, gitu ya, atau bahkan menghidupkan kembali keberadaan yang ada di sekitarnya itu yang sudah mulai memudar, yang sudah mulai hilang begitu. Jadi dengan adanya bangunan bersejarah itu justru bisa bangkit lagi, gitu ya. Itu kan banyak di kita. Contohnya ya, sangat banyak. Misalnya di Kota Bandung itu bangunan bersejarah yang ada di di Jalan Asia Afrika ya, di Jalan Merdeka. Itu kan di wilayah itu bisa disebut sebagai kawasan heritage gitu ya, kawasan heritage. Dan dengan banyaknya bangunan-bangunan bersejarah di situ,
maka lingkungan di sekitarnya itu menjadi hidup, gitu ya, yang menghubungkan sampai ke alun-alun itu. Alun-alun itu kan jadi luar biasa ramainya, gitu ya. Orang-orang bisa beribadah di situ, kemudian santai, kemudian jalan kaki sedikit, bisa main dia ke konferensi Asia Afrika gedung ke situ ya, bisa menikmati suasana konferensi waktu lalu misalnya ya, lalu kemudian bisa mampir ke Jalan Braga. Nah, jadi bangunan-bangunan lama itu justru kehadirannya sangat mendukung suasana atau atmosfer lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga dia menjadi hidup begitu, menjadi hidup, menjadi ramai gitu ya, jadi dinamis gitu. Nah ini yang masuk ke dalam kesejarahan gitu ya, kriteria histori, kriteria sejarah begitu. Nah yang ketiga ini terkait dengan nilai-nilai simbolik, kriteria simbolik. Artinya kawasan yang akan dikonservasi itu memiliki makna simbolik paling efektif bagi pembentukan citra suatu kawasan. Nah, simbolik ini kan tentu hubungannya dengan memori ya, dengan memori, dengan masa lalu, dengan kenangan begitu. Contoh misalnya Monas ya, monumen nasional yang ada di Jakarta. Itu kan membangkitkan memori masa lalu terkait dengan kemerdekaan begitu ya, sebagai salah satu lambang gerakan kemajuan bangsa Indonesia setelah lepas dari penjajahan Belanda, ditandai dengan monumen nasional itu, lalu menunjukkan betapa Indonesia itu kaya, subur gitu ya, dengan adanya emas yang disematkan pada bagian puncak monumen itu gitu ya. Nah itu yang dibuat oleh Bung Karno ya, yang secara tidak langsung menunjukkan kepada dunia ini Indonesia gitu, Indonesia kaya, Indonesia sangat beragam gitu ya. Meskipun monumen itu ada di Jakarta, tapi tentu bukan hanya milik orang Jakarta kan, tapi milik semua rakyat Indonesia gitu ya, dimanapun. Lalu kita lihat lagi misalnya monumen perjuangan rakyat Jawa Barat di Jalan di Batu Ukur ya, dekat dengan Unpad. Nah, itu kan monumen yang memberikan simbol perjuangan masyarakat Jawa Barat ketika peristiwa Bandung Lautan Api di mana Muhammad Toha itu gugur ya. Itu menunjukkan semangat heroik, patriotisme gitu ya, semangat kepahlawanan. Nah, itulah yang dimaksud dengan simbolisasi, lambang gitu ya, sehingga dari situ muncul adanya kenangan gitu ya, mengingat masa lalu, mengenang masa lalu begitu. Ini yang harus dijadikan sebagai pedoman bangunan-bangunan yang bisa dikonservasi itu harus meliputi 3 kriteria ini, gitu ya. Nah, lalu kemudian ini rekan-rekan pasti sudah pernah belajar ini ya, atau setidaknya pernah membuka ya, bahwa konservasi ini sudah menjadi kewajiban di seluruh negara, dimanapun, gitu ya, karena dia sudah menjadi kesepakatan internasional, gitu ya, sudah ada piagamnya, gitu ya, piagamnya sudah ada, itu sudah dibuat tahun 81 gitu ya. Ada kesepakatan antara negara-negara tentang pentingnya konservasi itu, gitu ya. Nah, ini ada beberapa kategori objek konservasi di beberapa dunia, beberapa negara. Misalnya satu ini terkait dengan aktivitas keagamaan, gitu ya, peninggalan arsitektur atau karya yang bernilai religius gitu ya, terkait dengan ritus keagamaan, persembahyangan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kategori bangunan atau bentuk struktur yang telah dipindahkan dari lokasi existing yang memiliki nilai signifikan dalam arsitektur atau bentuk struktur yang masih bertahan terkait dengan peristiwa sejarah tokoh tertentu.
gitu ya. Ini banyak ya, banyak sekali. Misalnya apa namanya eh, ini misalnya patung Bung Karno ya, patung Bung Karno. Lalu kemudian apalagi misalnya eh, apa itu rumah yang ada di Jalan Pegangsaan Timur di Karawang kalau tidak salah ya. Lalu kemudian Gedung Linggarjati di Kuningan, Perjanjian Linggarjati. Nah ini apa namanya struktur bangunan-bangunan itu yang apa namanya yang perlu untuk dikonservasi, yang dipelihara begitu supaya tidak rusak, itu boleh gitu dipindahkan begitu ya dengan seizin dari pemerintah daerah setempat dan melibatkan lembaga-lembaga tertentu yang terkait dengan benda cagar budaya begitu ya. Contoh misalnya kalau di bangunan tersebut ada patung proklamator kemudian sudah rusak, maka itu bisa dipindahkan, digeser begitu. Dan itu boleh gitu ya. Kalau itu dianggap me, apa, me, mengancam mengancam atau dianggap akan merusak gitu ya patung itu sendiri. Jadi itu bisa digeser, kemudian diselamatkan, lalu kemudian dipindahkan begitu ya, tanpa tanpa menghilangkan orisinalitasnya. Itu diperbolehkan begitu. Lalu rumah atau kantor atau ruang aktivitas atau makam tokoh gitu ya yang memiliki nilai sejarah ya selama dia tidak ada hubungannya dengan apa namanya dengan sikap untuk atau niat untuk merusak gitu ya. Jadi itu tidak dianggap melanggar aturan selama itu masih sesuai dengan koridor apa namanya konservasi yang ada di daerah tersebut gitu. Lalu yang selanjutnya bangunan pada masa tertentu yang memiliki keunikan desain, gayanya yang unik gitu ya, yang ada hubungannya dengan peristiwa masa lalu. Nah, ini banyak sebenarnya ya. Kita bisa lihat beberapa contoh yang ada di Indonesia ya. Misalnya ada bangunan di Jakarta, Istana Presiden yang itu disebut-sebut sebagai bangunan yang memiliki gaya kolonialisme gitu ya atau apa namanya gaya Indis gitu ya. Nah ini harus dipelihara gitu, harus dilindungi, harus dilestarikan begitu. Sehingga meskipun ibu kota kita nanti pindah ke Kalimantan, Istana Merdeka yang ada di Jakarta itu tetap fungsinya sebagai apa namanya bangunan yang dilindungi, gitu ya. Tidak boleh nanti dirusak begitu atau didemolis, dihancurkan. Nah, terus selanjutnya bangunan hasil rekonstruksi dan merupakan satu-satunya bangunan yang dapat diselamatkan. Nah, ini tentu harus dilihat gitu ya oleh tim apakah objek tersebut memang layak untuk dikonservasi, memiliki nilai kesejarahan yang tinggi atau itu sama sekali tidak ada hubungannya dan diputuskan harus dibongkar, yaitu bagaimana hasil dari riset yang dilakukan oleh tim ahli gitu ya. Nah, yang terakhir, objek berusia 50 tahun yang memberi nilai yang cukup signifikan atau pengecualian yang dianggap penting. Jadi, bangunan yang bisa dikonservasi itu salah satu syaratnya adalah dia sudah berusia 50 tahun atau bahkan 100 tahun gitu ya. Satu abad. Baru dia bisa begitu. Kalau dia belum ya belum mencapai 50 tahun atau 100 tahun ya belum bisa itu dikonservasi. Seperti itu ya. Nah, ini prinsip-prinsip dasar yang menjadi latar belakang kenapa suatu objek itu penting untuk dikonservasi begitu. Dari mulai identitas fisik gitu ya yang memiliki ciri-ciri karakteristik tertentu, lalu kemudian terkait dengan lingkungan gitu ya. Dia punya punya ciri khas,
yang menunjukkan keterkaitan dengan peristiwa masa lalu, begitu, dan lain sebagainya. Contoh misalnya situs gitu ya, situs Gunung Padang yang ada di Cianjur itu tentu terkait dengan dengan kesejarahan orang Sunda khususnya ya, orang Sunda tentang sosok dari Raja Pajajaran ya, atau orang lebih banyak mengenalnya dengan istilah Siliwangi begitu ya. Tapi kita juga tidak tahu itu Siliwangi yang mana yang dimaksud begitu ya, karena di Sunda itu kan tidak ada nama Raja Siliwangi, itu kan hanya sebatas sebutan atau gelar ya yang diberikan oleh rakyat Sunda kepada rajanya yang adil dan bijaksana. Atau barangkali ini situs Trowulan yang ada di Mojokerto itu ya, di Jawa Timur. Nah, itu perlu untuk dilakukan konservasi begitu. Meskipun sampai saat ini masih terus dilakukan penelitian. Apakah betul itu terkait dengan sebuah peristiwa masa lalu yang begitu menggemparkan Nusantara begitu ya? Kejadian atau peristiwa perang bubat gitu ya antara Majapahit dengan Pajajaran. Ini kan masih menjadi sebuah misterius yang sampai sekarang belum ada orang yang mampu membuktikan apakah benar di lapangan Bubat itu pernah terjadi pertumpahan darah gitu ya, peristiwa masa lalu. Nah, lalu kemudian yang kedua, adanya rasa rasa memiliki ya, rasa memiliki, tumbuh sense of place gitu ya, adanya kenangan masa lalu begitu terhadap suatu tempat, sehingga kalau kita lewat pada suatu kawasan kita ingat masa lalu gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi membangkitkan kenangan, membangkitkan emosi, membangkitkan memori begitu ya. Ini yang sering kita alami gitu ya. Saya yakin rekan-rekan pernah mengalami kenangan masa lalu yang barangkali itu terkait dengan cerita pribadi gitu ya. Nah, sehingga pada saat sekarang itu bisa dipanggil kembali itu memori itu yang sudah pernah terjadi. Lalu kemudian ada nilai-nilai historis, ya, historical values. Jadi ada nilai-nilai histori atau informasi atau data-data gitu ya, peristiwa-peristiwa penting untuk dihormati, untuk dikenang, dipahami oleh masyarakat. Begitu. Ini banyaklah ya, contoh-contohnya sangat banyak. Baik bangunan-bangunan yang terkait dengan keagamaan, terkait dengan reformasi misalnya, dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan nilai arsitektur pada bangunan dan kawasan atau lingkungan. Jadi bagaimana di situ muncul gitu ya, value, nilai atau makna gitu ya, yang sangat mendalam begitu, baik yang dihubungkan dengan estetika, dengan kekuatan, dengan seni dan lain sebagainya. Nah, inilah yang sekarang ini bangunan-bangunan bersejarah itu justru gitu ya, tidak hanya dilihat dari sisi nilai-nilai itu saja, bahkan dia mampu memberikan nilai ekonomis gitu ya, yang tadi saya sebut tuh di awal, bisa membangkitkan nilai ekonomi, mendatangkan keuntungan bagi masyarakat gitu ya, bahkan menjadi daerah tujuan wisata. Macam-macam dalamnya, ada yang berkaitan dengan sejarah, edukasi, religi, dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, ini menurut saya penting sekali. Saya pikir ini
sudah sangat populer di kalangan rekan-rekan terkait dengan pemahaman arsitektur. Nah, kita coba bergeser sekarang tentang kriteria fisik atau visual dari sebuah bangunan yang bisa dikonservasi, gitu ya. Nah, yang pertama, kriteria fisiknya itu adalah dia memiliki estetik, nilai estetika, gitu ya, baik yang terkait dengan bentuk, kemudian struktur, dan ornamen. Nah, mungkin teman-teman yang tinggal di Bandung pernah berkunjung ke Aula Barat yang ada di ITB. Nah, kalau masuk ke dalam bangunan itu, di Aula Barat itu ada satu struktur khusus yang ada di bangunan tersebut yang dibuat oleh siapa itu? McLean Pond ya, arsiteknya. Itu yang sangat luar biasa. Perpaduan dari material kayu, kemudian dibuat lengkung begitu ya, dan dikombinasikan dengan apa itu namanya, dengan plat baja, ya, plat baja. Sampai sekarang masih kokoh, masih kuat, masih bisa dilihat. Nah, ini estetika ini. Jadi di satu sisi dia berfungsi sebagai struktur, tetapi di sisi yang lain dia juga punya nilai keindahan, gitu ya. Jadi struktur itu bisa berfungsi sebagai elemen estetis, pembentuk pembentuk ruang yang indah, pembentuk ruang yang cantik begitu ya, yang menawan begitu. Itu yang ia sebut dengan estetika. Nah, yang kedua, keluar biasaan. Keluar biasaan ini berkaitan dengan nilai keistimewaan, keunikan dan kelangkaan bangunan. Nah, dia bisa menjadi landmark lingkungan gitu ya, landmark kawasan, landmark kota, kemudian gaya arsitekturnya gitu ya, kemudian apa namanya, ada ornamen atau komponen yang menjadi point of interest-nya, titik perhatiannya begitu. Nah, ini yang menjadi keluar biasaannya, yang mungkin tidak ditemukan di daerah lain gitu, hanya ada di situ gitu ya. Contoh misalnya apa, jam gadang ya, yang ada di Sumatera Barat di Padang itu kan menjadi landmark itu, menjadi tetenger gitu ya, lingkungan yang ada di sana. Sehingga kalau orang melihat jam gadang, wah ini hanya ada di Padang, ada hanya di Sumatera Barat begitu, tidak ada di tempat lain gitu ya. Lalu kemudian memperkuat citra kawasan gitu ya, membuat citra kawasan, bagaimana bangunan itu kehadirannya mampu memberikan pengaruh begitu bagi lingkungan sekitarnya, mampu memberikan nilai kebermaknaan, kebermanfaatan begitu ya, meningkatkan, memperkuat kualitas dan citra lingkungan. Nah, ini yang sangat penting gitu ya. Apa namanya, kehadiran bangunan lama itu justru menjadi daya tarik begitu, menjadi daya tarik atau menjadi pengikat citra kawasan itu sendiri, sehingga dengan demikian kawasan itu menjadi terangkat gitu nilainya gitu ya, menjadi terangkat nilainya. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah keaslian bentuk. Nah, ini terkait dengan perubahan bentuk fisik, baik penambahan atau pengurangan, gitu ya. Barangkali dari sisi struktur, kemudian konstruksi, kemudian detail, gitu ya, ornamen, ragam hias, dan lain sebagainya. Nah, yang bagian akhir ini, bagaimana bangunan-bangunan itu bisa dilindungi, dirawat, gitu ya, sehingga dia terhindar dari kerusakan, gitu ya, sehingga dia tetap bersih, begitu. Sehingga dia tetap menunjukkan apa namanya, auranya bawah, gitu. Ini yang paling susah ini, keterawatan ini paling sulit, sangat sulit, gitu ya. Bahkan saya pernah menyampaikan ya minggu lalu, konservasi bangunan paling susah itu adalah memeliharanya, gitu ya, memeliharanya. Ini yang paling susah begitu. Dan pemerintah atau bahkan masyarakat barangkali banyak yang menganggapnya apa ya, banyak mengeluarkan uang gitu untuk merawat bangunan itu, gitu ya, banyak mengeluarkan uang gitu. Sementara keuntungannya apa ya, dianggap sedikit gitu ya. Nah, ini yang menurut saya sangat keliru gitu, sangat salah ini kalau ada yang mengatakan seperti ini gitu ya, sangat salah ini. Lalu kemudian masuk ke dalam kriteria non fisik.
Kalau tadi kriteria fisik, ini kriteria non fisik. Nah, bagaimana peran sejarah gitu ya? Ini kriteria non fisiknya terkait dengan kesejarahan, ya, perkembangan arsitekturnya, perkembangan kotanya, perjuangan bangsanya, begitu. Ini masuk ke dalam kriteria penilaian sebuah karya arsitektur itu perlu dikonservasi atau tidak, gitu ya. Ada peran sejarah di situ. Kemudian terkait dengan komersial, ya, nilai ekonomi. Bisa nggak bangunan itu diberdayakan? Bisa nggak dikembangkan, gitu ya, sebagai daya tarik lingkungan setempat, sehingga masyarakat banyak yang berkunjung ke situ, gitu ya. Kan kalau sekarang kayaknya banyak cenderung masyarakat itu tertarik dengan hal-hal yang unik, gitu ya, yang langka gitu. Jadi ketika melihat kayak ini bagus gitu. Jadi mereka datang ke situ gitu ya. Kemudian mau menikmati begitu. Jadi kayaknya kok ini ya perlu untuk dibuatkan konsep gitu ya. Bagaimana orang supaya tertarik datang ke bangunan lama gitu ya. Nah, mungkin bangunan lama itu bisa dimanfaatkan untuk kafe gitu ya, dibuat kafe, kemudian di situ ada fasilitas wifi yang gratis, hotspot yang gratis, mahasiswa banyak yang datang ke situ, nugas ke situ gitu ya. Kayaknya itu akan lebih hidup gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah sosial budaya gitu ya, sosial budaya. Nanti ini terkait dengan hal-hal yang bersifat non fisik ya, tidak terukur, tidak bisa dijangkau oleh logika. Misalnya legenda gitu ya, legenda suatu tempat tertentu gitu ya, misalnya di mana itu, di Malin Kundang itu ya, di Sumatera itu. Sehingga sampai sekarang kan batunya masih ada ya, legenda anak yang durhaka kepada orang tuanya. Itu kan sampai sekarang kita masih bisa lihat bagaimana bentuk batu itu, banyak menyebutnya adalah tubuhnya Malin Kundang gitu ya, yang dikutuk oleh ibunya begitu. Nah, meskipun tidak harus meskipun tidak menjadi seperti itu, tidak sama gitu ya. Tapi kita bisa menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi sekarang, begitu ya. Itu yang paling penting. Gitu. Lalu kemudian ini yang kriteria yang lain ya. Ini terkait tadi, misalnya saya sebut juga tadi menyinggung tentang estetika, kemudian tipikal, kelangkaan, gitu ya. Kemudian aksen, point of interest tadi ya, yang paling menonjol dan sebagainya. Nah, oke, kita lanjut untuk berikutnya. Ini berhubungan dengan dengan panduan ya, dengan panduan atau guideline aspek-aspek yang berhubungan dengan konservasi, nilai pendidikan, spiritual, kemudian kesejarahan, keindahan dan sebagainya. Nah, kita coba masuk ke bagian heritage ya. Tadi konservasi, kita coba masuk ke pemahaman heritage. Kalau kita bicara tentang heritage, maka ada dua kata yang terhubung di dalamnya begitu. Yang pertama adalah warisan, gitu ya. Yang pertama terkait dengan warisan, yang kedua terkait dengan pusaka. Jadi kalau kita bicara heritage, pasti akan terkait dengan kedua istilah ini, warisan dan pusaka. Nah, kita coba lihat apa sih terminologi dari warisan itu. Jadi kalau berdasarkan pengertian ini, warisan itu ternyata
apa ya, sesuatu yang bersifat benda gitu, material gitu ya, merujuk pada harta peninggalan. Jadi kalau kita kaitkan dalam konteks arsitektur, maka warisan itu adalah peninggalan masa lalu yang bersifat benda gitu, bersifat benda yang diwariskan oleh sebuah peradaban kepada generasi sekarang, gitu ya. Karena dia bersifat benda, jadi dia bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diraba, gitu ya. Itulah yang disebut dengan warisan. Nah, berbeda dengan pusaka. Kalau pusaka itu ada unsur apa ya? Dalam tanda petik mistiknya begitu. Ada unsur kekuatan tertentu yang bersifat magis, mistis atau tuah, gitu ya. Jadi misalnya keris gitu, kemudian tombak, pedang, peninggalan masa lalu, misalnya kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, Tarumanegara, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan pusaka. Jadi ada sesuatu yang apa ya, yang harus hati-hati banget gitu ya, tidak sembarangan, begitu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pusaka dalam konteks arsitektur itu artinya adalah segala sesuatu yang dianggap memiliki tingkat atau derajat kesucian tertentu, begitu ya, derajat kesucian tertentu. Jadi semua yang disebut pusaka itu adalah warisan, tapi tidak semua yang warisan itu disebut pusaka. Nah, ini yang harus dibedakan. Jadi semua benda pusaka itu merupakan bagian dari warisan. Tapi tidak semua benda warisan itu bisa dipusakakan. Nah, gitulah kurang lebih gitu ya. Seperti itu, begitu. Jadi kalau misalnya kita menyebut apa namanya, kota Mekah, kota suci bagi umat Islam, di situ ada Ka'bah, maka itu adalah warisan. Dan itu juga pusaka, begitu ya, karena itu adalah tempat suci, begitu. Tapi kalau kita lihat misalnya gedung Asia Afrika yang ada di Jalan Merdeka, Kota Bandung, itu warisan, tapi itu belum tentu bisa disebut pusaka yang memiliki derajat kesucian tertentu, gitu ya. Nah ini yang mungkin ada perbedaan yang sangat tipis, gitu ya, yang sangat tipis. Nah, baik, kita lanjutkan kembali, misalnya yang terkait dengan pemahaman kita tentang pusaka itu kan banyak sebenarnya ya definisinya, gitu. Tapi dari semua definisi yang ada itu, maka heritage yang di dalamnya ada pusaka dan warisan itu merujuk pada kata kunci sesuatu yang sangat dijaga, gitu ya, sesuatu yang sangat disayang gitu, sesuatu yang sangat diagung-agungkan, gitu ya, sesuatu yang sangat dijunjung tinggi. Nah, itulah kata kuncinya, begitu ya, dari semua definisi itu. Nah, sekarang kita coba lihat gitu ya, jenis-jenis dari pusaka arsitektur itu. Ada yang bersifat tangible, ada yang bersifat intangible. Nah, jadi yang disebut dengan heritage itu ternyata tidak hanya bersifat fisik ya, ada juga yang bersifat non fisik, begitu. Contoh misalnya kalau yang bersifat fisik sudah jelas ya, dia bisa dilihat, bisa disentuh dan sebagainya. Tapi yang bersifat non fisik, yang abstrak ini terkait dengan apa ya? Dengan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara kebendaan, gitu ya. Tapi dia bisa didengar, bisa dilihat, begitu ya. Tapi tidak bisa tidak bisa disentuh, begitu ya, tidak bisa disentuh. Misalnya bahasa, gitu ya, bahasa, kemudian ritual tertentu terkait dengan jampe-jampe, gitu ya, atau jampi-jampi, atau wangsit, gitu ya, kemudian musik, gitu ya, kemudian tarian itu kita bisa bisa melihat tarian itu, tapi kita tidak bisa membuktikan di balik tarian itu ada kekuatan magis tertentu, gitu ya. Jaipongan itu, orang Karawang terkenal dengan jaipongannya,
Nah, bagi orang Karawang, Jaipongan itu tidak sebatas tarian, tapi ada sesuatu yang sangat dalam di balik tarian itu. Itulah kekuatan magisnya, begitu ya. Sehingga ketika orang menari itu kita seperti yang terhipnotis gitu ya, masuk ke dalam gitu ya, larut gitu. Nah itu yang saya sebut intangible heritage itu. Nah ini yang apa ya, yang sangat sulit memang untuk bisa dibuktikan secara kasat mata gitu ya, makna-makna itu sendiri. Nah ini heritage terkait dengan sejarah yang dimiliki oleh suatu bangsa, tradisi, kemudian budaya dan sebagainya. Cakupannya sangat luas ya, dari mulai budaya, kemudian keindahan alam, pusaka sojana dan sebagainya. Ini refresh untuk teman-teman bagaimana bisa memahami tentang heritage itu sendiri. Nah, kita coba lihat ini, ada foto, ada gambar beberapa bangunan yang terkait dengan heritage. Ini misalnya yang terkait dengan keagamaan ya. Ada Candi Borobudur, Prambanan, kemudian gereja, dan ada masjid. Ini semuanya memiliki makna, begitu ya. Ini adalah warisan dan dan harus dilindungi, begitu ya. Ini warisan dan harus dilindungi. Bagaimana Borobudur itu terkait dengan dengan dinasti Sailendra pada masa lalu. Bagaimana Prambanan itu terkait dengan cerita Bandung Bondowoso ya. Bagaimana Candi Cangkuang yang ada di Garut ini terkait dengan proses penyebaran Islam yang ada di Leles di Garut. Kemudian Menara Masjid Kudus gitu ya, gereja katedral. Ini semuanya memiliki keterkaitan dengan masa lalu. Lalu bagaimana ini Mekah gitu ya, yang di dalamnya ada Ka'bah, itu menjadi area suci bagi umat Islam. Dan dia menjadi titik pusat gitu ya, bagi alam semesta bahkan. Ka'bah itu ya. Jadi kalau kita lihat itu semacam sentral begitu ya, yang dia dikelilingi oleh gerakan tawaf itu. Ini yang termasuk ke dalam kategori pusaka begitu ya. Pusaka dan warisan. Lalu kemudian Pura Besaki di Bali misalnya. Lalu apalagi nih tembok ratapan ya yang ada di Yerusalem ya. Kemudian upacara Rambu Solo ya, prosesi pemakaman yang ada di Sulawesi, ini juga semuanya bernilai heritage gitu ya. Ada yang berupa warisan, tapi juga ada yang bersifat pusaka begitu. Nah ini yang terkait dengan pusaka ini, tradisi budaya tertentu yang sangat kuat di masyarakat kita Nusantara ya. Misalnya ngaben yang ada di Bali, kemudian prosesi pemakaman yang ada di Sulawesi gitu ya, Rambu Solo, kemudian acara seba di Baduy di Banten, kemudian jamasan ya, mencuci keris di keraton, kemudian muludan, kemudian upacara bakar batu di Papua, di masyarakat saudara-saudara kita yang ada di Papua di sana. Ini semua adalah bagian dari heritage, bagian dari konservasi. Dan kita bisa bayangkan kalau ini hilang, waduh, bagaimana Indonesia gitu ya? Bagaimana Indonesia akan kehilangan banyak tradisinya. Oleh karena itu harus diwariskan ini kepada generasi kita gitu ya. Harus diwariskan bagaimana memeliharanya, bagaimana menjaganya dan lain sebagainya. Barangkali itu sebagai refresh awal kita diskusi pada hari ini terkait dengan pemahaman tentang konservasi gitu ya. Baik itu warisan dan juga pusaka. Semoga ini bisa menyuntik melengkapi wawasan kita ya dalam memahami apa itu sebenarnya konservasi
dan bagaimana itu bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai bagian dari upaya kita melindungi, merawat, dan menjaga supaya dia tidak punah. Saya kira itu materi pertemuan kita hari ini sebagai pemantik untuk diskusi ya. Selanjutnya kita manfaatkan waktu untuk berdiskusi. Kita coba fokus group discussion ya untuk diskusi. Barangkali ada yang mau disampaikan oleh teman-teman, silakan. Mangga, ada yang mau disampaikan? Barangkali ada pengalaman atau kenangan gitu ya, yang pernah dialami Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua terkait dengan pelestarian bangunan. Silakan, ayo kita sambil ngobrol. Izin Pak Nur. Oh iya, silakan. Ya, ini sekedar ingin sharing dan bertanya. Kebetulan di kampung ibunya Irfan itu ada di tepatnya itu di Dabo Singkep di Kepulauan Riau, Pak. Nah, di sana itu ada terkenal dengan Pulau 1001 Meriam. Nah, ada satu meriam, Pak, di sana itu kalau misalkan meriam itu pada umumnya itu kan dia berbaring ya, Pak ya. Nah, ada satu meriam di sana itu dia tegak ke atas. Nah, tegaknya ke atas ini itu ada legendanya karena saat dulu pas zaman Kerajaan Riau eh, kasus perselingkuhan antara pangeran dan tuan putri dari antar kerajaan sehingga si tuan putri itu sakit hati dan meriam itu dia cabut dan ditusukkan ke tanah dan menjadi tegak. Nah, eh, faktanya dalam saat realitanya saat ini itu oleh pemerintah kebudayaan Kepulauan Riau meriam itu mau dipindahkan, Pak. Tapi itu tidak bisa karena ada menggunakan alat berat itu tidak bisa gitu. Karena terkait sama mitos tersebut. Nah, yang pingin Irfan sharing itu yang ingin didiskusikan, apakah objek tersebut itu termasuk pusaka atau warisan ya, Pak ya? Karena kalau dibilang pusaka itu kan sebuah meriam termasuk menjadi barang heritage begitu, Pak. Itu Pak, terima kasih. Ya, ini menarik ya. Sebuah peristiwa masa lalu yang kemudian dibungkus oleh cerita legenda ini ya. Dan tidak Iya, ada betul. satupun, saya kira ini tidak ada satupun orang yang tahu persis bagaimana kejadian peristiwa masa lalu itu. Yang tadi disampaikan ada hubungannya dengan perselingkuhan antara putri dengan suaminya gitu ya. Lalu kemudian karena sakit hati, lalu meriam itu yang tadinya posisinya horizontal, lalu kemudian dirubah, ditancapkan ke dalam tanah. Ini kan sebuah sebuah cerita yang dahsyat ya, karena berarti putri itu sakti gitu ya, hebat dia, sehingga dia bisa menancapkan meriam yang berat itu kan berapa kilogram coba itu beratnya itu. Berarti kan dia tidak sembarangan ini putri ini gitu ya. Nah, ini kan tentu kalau kita perhatikan sesuai dengan definisi tadi, ini jelas bukan termasuk ke dalam heritage yang bersifat pusaka. Begitu. Ini jelas masuknya ke dalam kategori warisan. Gitu ya. Nah, ada pesan yang tersembunyi di balik peristiwa itu. Ada pesan yang tersembunyi di balik legenda itu. Pesannya adalah jangan coba-coba selingkuh. Kan begitu ya? Kan begitu. Jadi jangan coba-coba selingkuh. Jadi kalau misalnya ada pasangan yang salah satunya diantaranya adalah selingkuh, ya dia bakal mendapatkan akibatnya begitu ya. Nah kalau dalam peristiwa ini kan akibatnya itu adalah sakit hati yang berujung pada meriam itu dibalikan dan ditancapkan ke dalam tanah.
Nah, apa cerita selanjutnya? Apakah akhirnya putri itu meminta cerai terhadap suaminya? Kan tidak ada yang tahu. Apakah kejadiannya sampai seperti itu? Apakah cerita itu berujung happy ending atau unhappy ending? Kan kayaknya tidak ada yang tahu cerita itu pastinya seperti apa. Tapi ada filosofi gitu ya, ada makna. Nah, termasuk yang tadi saya cerita maling kundang gitu ya, yang ada di Sumatera itu. Itu kan tidak ada yang tahu cerita yang sebenarnya terjadi. Jangan-jangan itu batu bentukan alam yang menyerupai seperti orang yang sedang sujud gitu. Gitu ya. Atau memang betul-betul terjadi karena orang-orang masa lalu itu kan sakti-sakti gitu ya. Jadi orang tua itu kan jadi batu. nah, jadi menjadi sebuah bukti pesan bahwa anak itu tidak boleh durhaka sama orang tua gitu ya, jangan melawan, jangan durhaka dan sebagainya. Jadi ini Kang Irfan yang saya perhatikan tadi dari cerita ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Dan saya sampaikan kembali ini bersifat warisan ya, dia belum bisa dikatakan sebagai pusaka. Jadi di situ tidak ada unsur-unsur sakral, gitu ya, tidak ada unsur-unsur kesucian. Jadi meriam itu menjadi apa ya? Menjadi bukti bahwa pada masa lalu pernah terjadi sebuah peristiwa, meskipun itu bungkusnya masih ada bungkus bungkus legenda gitu ya, bungkus legenda. Apakah ada orang yang sudah meneliti ini, Kang Irfan, dan apakah memang terbukti benar kejadian itu? Saya belum sempat coba cari tahu, Pak. Tapi bisa Ya, nanti belum ya. saya coba cari tahu Ya, tentang kepastiannya. Ya. betul. Saya juga Tapi punya dugaan kalau kuat, dari kayaknya belum ada. sumber, oke, ya. Ya, Tapi kenapa? kalau dari Kenapa? sumber pemberitaan dari dinas-dinas sih sudah ada dipublikasikan bersifat sudah konkret. Kebetulan belum Irfan cari kebenarannya. Iya, betul. Iya. Seperti Begitu. di Sunda ya, seperti di Sunda di kita ya, ada legenda Sangkuriang. Ada legenda Sangkuriang yang terkait dengan peristiwa masa lalu, terbentuknya kota Bandung, gitu ya. Terbentuknya kota Bandung disebutkan itu adalah berasal dari Danau Purba. Dari Danau Purba yang pada waktu zaman purbakala ya di Sangkuriang dan Dayang Sumbi itu adalah danau yang akan dijadikan tempat bulan madunya antara Sangkuriang dan Dayang Sumbi, yang notabene itu adalah anak dengan ibunya sendiri. Ada penelitian yang bisa menjawab itu, gitu ya. Apakah benar kota Bandung ini terbentuk dari marahnya Sangkuriang, ya, sehingga dia menendang perahunya itu, lalu kemudian menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Apakah benar Gunung Tangkuban Perahu itu adalah perahu yang ditendang oleh Sangkuriang? Sampai sekarang itu belum bisa dijawab itu. Belum bisa dijawab. Tapi itu menjadi bagian dari kearifan lokal, bagian dari local wisdom, sehingga itu nempel banget itu di folklornya orang Sunda itu, Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Dan ada pesan di balik peristiwa itu kan, bahwa anak itu tidak boleh menikahi ibunya. Dan pesannya itu, gitu ya. Apa yang terjadi kalau misalnya Sangkuriang itu berhasil menikahi ibunya? Wah, bisa gawat ini, gitu ya. Sehingga itu digagalkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, gitu ya, oleh Sang Yang Widi, gitu, yang dipercaya pada saat itu disebutnya Tuhan oleh Sangkuriang, gitu ya.
Sehingga keinginan dia untuk menikahi Dayang Sumbi yang notabene adalah ibu kandungnya sendiri itu tidak terjadi begitu. Ini pesan di balik legenda itu. Tapi ini kejadian gitu ya. Kota Bandung itu kan memang di tengah-tengah itu kan seperti mangkuk gitu ya, seperti mangkuk. Di sebelah utaranya dataran tinggi, di sebelah selatannya dataran tinggi. Jadi di tengah-tengah ini kan bentuk kota Bandung menyerupai seperti mangkuk itu ya, sayur gitu ya. Kita bisa bayangkan kalau hujan terus-terusan itu dari Bandung Utara dan Bandung Selatan, maka kota Bandung itu sangat rawan terjadinya banjir begitu. Dan itulah barangkali yang disebut dengan Danau Purba itu terkait dengan manusia prasejarah masa lalu gitu ya. Ini orang-orang arkeologi mestinya yang bisa menjelaskan soal ini mestinya. Oke, tertarik sekali ini saya. Bagus sekali ya tadi yang disampaikan oleh Kang Irfan ini. Jadi ada sebuah peristiwa, ada legenda tertentu. Ada yang mau berkomentar terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Kang Irfan? Ada pendapat, komentar yang lain barangkali? Tadi Kang Irfan cerita bahwa di tempat tinggal kakek atau neneknya ada meriam gitu ya, dan lain sebagainya. Nah kalau di Banten ada meriam, meriam Sejagur ya, dan itu katanya pasangannya ada di Cirebon. Kata masyarakat setempat, kalau kedua meriam itu bertemu, katanya akan kiamat. Wallahu alam. Ini yang lagi-lagi ini dihubungkan dengan cerita, dengan kepercayaan masyarakat gitu ya. Lalu kemudian ada lagi, saya ingat betul waktu kecil itu, karena saya tinggal di Serang di Banten, jadi saya main ke Masjid Agung Banten, kemudian saya naik menara masjidnya. Lalu ada yang bilang masyarakat di situ, kalau jatuh dari menara itu katanya bakal jadi kambing. Waduh, saya kaget benar itu. Masa iya jatuh dari menara bisa jadi kambing, gitu kan? Nggak masuk akal gitu ya. Nah, tapi dari situ orang berpikirnya kan harus hati-hati gitu, jangan sampai kepleset, nanti jatuh, nanti bisa berbahaya dan sebagainya. Itulah pesan-pesan positif itulah yang harus diperhatikan gitu ya. Karena masyarakat kita selalu dekat dengan yang namanya legenda gitu ya, dengan mitos-mitos seperti itu. Oke, ada lagi yang mau berkomentar? Silakan. Izin Pak Nur. Izin Pak. Teman-teman. Ya, Izin Pak. silakan. Ya Pak Ya. Nur. Ya. Silakan. Langsung. Ya. Ada yang mau saya tanyakan ini terkait untuk batasan, apakah itu bisa dikatakan pusaka heritage atau hanya sebuah belum bisa dikatakan kategori masuk kepada pusaka gitu. Apakah itu diukur dari usianya atau diukur seperti tadi cerita Kang Irfan, oh ini baru sebuah meriam gitu. Sebuah meriam beda halnya dengan misalkan barang-barang antik lainnya yang dipuja-puja oleh masyarakat adat dan sekitarnya. Gitu. Jadi apakah itu dari waktunya ataukah si jenis barangnya gitu, Pak Nur? Iya. Iya, ini balik lagi ke meriam ya. Jadi kalau di Banten ada meriam Jagur, kemudian di tempatnya Kang Irfan tadi ada meriam tersebut. Indonesia punya meriam belina ya. Jadi Meriam belina. itu masih eksis ya di dunia perang. Nah tadi pertanyaan dari Kang Usuf ya. Jadi jelas pertama kalau sebuah objek arsitektur bisa dikatakan sebagai objek konservasi, entah itu dia warisan, kemudian pusaka atau heritage, itu yang pertama kriterianya tentu didasarkan pada usia. Gitu ya, pada usia minimal 50 tahun, minimal 100 tahun ya. Sebenarnya tadi 50 tahun itu apa namanya diratifikasi dengan peraturan yang baru itu tahun 90
tahun berapa? 98 atau 97 ya. Itu tahun 80-an itu. Jadi minimal 100 tahun, 1 abad. Baru bangunan itu bisa disebut sebagai bangunan yang bisa dikelompokkan sebagai pusaka, heritage atau warisan. Begitu ya. Jadi dari sisi usia dia harus mencapai 100 tahun usianya. Kalau dia di bawah 100 tahun, maka dia belum bisa disebut sebagai objek yang bisa dikonservasi. Jadi harus ditunggu dulu begitu ya. Lalu kemudian dia mencapai pada saat usianya itu baru bisa disebut sebagai benda pusaka atau kawasan yang dikonservasi atau bangunan heritage gitu ya, warisan. Dan itu yang harus dijadikan patokan yang paling utama, yang paling atas. Yang kedua, antara pusaka dengan warisan, itu tadi saya sampaikan bahwa kalau dia pusaka itu lebih kuat kepada unsur nilai derajat kesuciannya. Begitu ya, derajat kesucian atau derajat kesakralannya. Dan dia menjadi pusat dari tempat konsentrasi umat tertentu. Gitu ya, tempat persembahyangan, ibadah, dan lain sebagainya. Nah, itu dalam konteks bangunan. Dalam konteks objek lain, pusaka itu tentu dikaitkan dengan segala sesuatu, ya, benda yang memiliki nilai tuah atau yang dijadikan jimat, begitu ya. Entah itu keris, entah itu tombak. Misalnya sekarang kita belum tahu ya, sampai sekarang tidak ada yang mampu menunjukkan ada di mana keris Empu Gandring yang sampai banyak memakan korban sejak era Ken Arok itu sampai dengan awal Majapahit berdiri gitu ya. Tidak ada yang tahu itu ada di mana keris Empu Gandring itu sampai sekarang. Ya. Nah, itu adalah bagian dari pusaka begitu. Nah, sementara kalau warisan dia lebih cenderung sifatnya itu general, umum gitu ya. Umum. Jadi segala benda apapun yang bila dia memiliki kesejarahan masa lalu, yaitu warisan. Nah, jadi misalnya Kang Usup misalnya mendapatkan tanah dari orang tua, itu warisan. Tapi apakah tanah itu bisa disebut pusaka? Belum tentu. Gitu ya. Belum tentu itu bisa disebut pusaka. Jadi harus dilihat dulu apakah dia memiliki nilai derajat kesucian, kesakralannya seperti apa. Begitu ya. Lalu kemudian misalnya Kang Wildan misalnya ya mendapatkan tombak dari orang tuanya. Apakah itu warisan? Iya, warisan. Tapi apakah itu pusaka? Belum tentu. Lihat dulu, itu tombak siapa? Apakah itu tombak Gajah Mada gitu ya? Di era Majapahit. Kalau memang benar, ya itu bisa disebut sebagai pusaka. Dan tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh digadaikan gitu ya. Nggak kayak itu SK-nya PNS bisa disekolahkan, bisa dipesantrenkan. Nah, kalau itu kan nggak bisa dibawa ke pegadaian gitu ya. Terus kemudian kita perlu dana, gadaikan aja nih tombaknya Gajah Mada misalnya, simpan di pegadaian. Nggak bisa, kita bisa dipidana itu, masuk ke dalam pasal dan bisa dikurung gitu ya. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau tanah warisan misalnya ya, dari Kang Usup, tanah warisan, itu kan bisa dialihkan nanti, bisa ke anaknya Kang Usup, bisa dijual, kan bisa begitu. Bisa dijual dan lain sebagainya. Tapi kalau benda-benda pusaka, peninggalan pusaka, wah harus hati-hati. Gitu ya, kita harus melihat dulu, ada nggak hubungannya tuh benda pusaka dengan sesuatu yang melatar belakangi itu, gitu ya. Itu yang paling penting itu. Mungkin rekan-rekan masih ingat ada fenomena ponari ketika marak-maraknya batu ali di Indonesia itu. Sampai-sampai ponari itu dianggap sebagai dalam tanda petik kayak dewa gitu ya. Karena cincin yang dia miliki itu bisa menyembuhkan semua penyakit. Semua orang yang datang ke dia itu hanya diobati oleh segelas air yang airnya dicelupkan cincin
atau batu ali, lalu dia sembuh. Ini kan ramai sekali ya, ramai sekali itu fenomena pada saat itu, lagi rame-ramenya batu ali itu. Sampai orang-orang itu banyak memburu batu ali dan mengeluarkan uang jutaan rupiah gitu ya. Nah, lalu kemudian apakah itu benda pusaka? Oh, jelas bukan, gitu ya, bukan, karena itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa peninggalan masa lalu, apakah itu dari warisan kerajaan Hayam Wuruk atau kerajaan Prabu Siliwangi atau Raja Hayam Wuruk dan sebagainya. Karena itu ternyata lebih kepada sugesti gitu ya. Banyak yang beranggapan seperti itu. Ketika apa namanya hilang fenomena itu kan sekarang sudah tidak ada lagi tuh yang marak-marak tentang batu ali itu. Hilang semua. Jadi Kang Usuk, pertimbangan yang paling utama itu adalah usia yang harus diperhatikan, gitu ya. 100 tahun itu menjadi aturan yang harus diperhatikan. Apakah dia termasuk benda yang bisa dikonservasi, pusaka atau warisan, atau dia bukan. Nah, yang kedua, nilai kesuciannya itu, gitu ya, derajat kesuciannya untuk bisa dikategorikan apakah dia pusaka atau hanya warisan. Begitu. Saya kira itu yang bisa dijadikan sebagai pegangan ya, pegangan untuk kita apakah itu dalam kategori konservasi yang bersifat pusaka atau konservasi yang bersifat warisan. Begitu barangkali rekan-rekan, masih ada satu lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Ade Surya. Sebenarnya ini sih Pak, saya mau nanya. Sebenarnya ketika bangunan-bangunan ataupun apa pusaka-pusaka tadi itu Pak ya, udah masuk ke bagian yang harus memang dilindungi. Sebenarnya bangunan ataupun pusaka-pusaka tersebut yang telah harusnya dilindungi itu tuh seberapa pentingnya sih buat negara itu sendiri. Sedangkan ngelihat beberapa contoh, banyak nih bangunan-bangunan yang udah dilindungi secara hukum dan segala macam, tapi tidak dijaga sebagaimana mestinya. Contoh misalnya, ada kan ketika ada bangunan itu dinyatakan sebagai bangunan cagar budaya kan harusnya ada aturan tersendiri. Contohnya misal di Gedung Sate. Nah, di Gedung Sate sendiri itu kan kita kan ini Pak ya, ada hotel yang tingginya tuh melebihi Gedung Sate itu sendiri. Sebenarnya kan akhirnya bangunan Gedung Sate itu sendiri kayak apa ya, kehilangan identitasnya sendiri gitu Pak, malah kalah saing sama hotel gitu. Jadi kayak ada beberapa aturan-aturan yang dilanggar gitu. Nah itu sebenarnya apakah memang gitu atau gimana gitu Pak? Ya, ini komentarnya sangat nyentil ya, sangat menyentil ini komentar Kang Ade Surya ini. Kalau dihubungkan dengan eksistensi dari Hotel Pullman yang ada di depan Gedung Sate, itu jelas-jelas itu sudah melanggar. Itu sudah melanggar. Dan itu sudah diakui oleh Ridwan Kamil ketika beliau masih menjabat sebagai wali kota ya. Dan beliau sudah menyampaikan bahwa memang beliau tidak bisa melakukan apa-apa karena kesepakatan itu sudah terjadi pada saat wali kota sebelumnya. Ini yang sangat kita perhatinkan gitu ya, ngeri sekali. Kita sangat sedih. Di depan Gedung Sate itu ada hotel yang tingginya melebihi Gedung Sate. Kan nggak boleh itu. Nggak boleh itu. Berdasarkan aturan tidak boleh. Jadi menurut aturan itu, dalam radius 1 kilometer, itu tidak boleh ada bangunan lain yang keluar dari konteks heritage bangunan yang ada di situ. Gitu ya. Nah, di Gedung Sate itu sebenarnya sudah mulai rusak dengan adanya Telkom. Telkom itu sudah merusak Telkom itu. Gedung Telkom itu. Tapi kenyataannya apa coba? Tetap aja kan. Nah, jadi balik lagi. Jadi orang yang punya duit banyak itu ya bisa melakukan apa aja gitu. Bisa melakukan apa aja. Padahal aturannya sudah dibuat. Aturannya ada. Tapi ya bagaimana ini political will ya, keinginan pemerintah, keinginan masyarakat gitu bersama-sama untuk melindungi bangunan cagar budaya itu supaya dia tidak rusak. Ini jelas melanggar aturan, sangat melanggar aturan. Gitu ya, tapi mau bagaimana lagi? Meskipun
hotel Pullman itu sudah dibuat ornamennya menyerupai gedung sate, melengkung gitu ya. Ada bentuk-bentuk lengkung, ada bentuk apa itu ornamen ukiran gitu ya, relief-relief. Tapi ya tetap saja itu sangat menunjukkan karakteristik yang modern gitu ya, dan dia tidak boleh melebihi tinggi dari gedung sate. Begitu. Kita bisa bayangkan kita berdiri di depan orang tua yang anaknya itu lebih tinggi ketimbang orang tuanya gitu ya. Orang tuanya lebih rendah dari anaknya. Sambil berkacak pinggang misalnya anaknya. Itu kan waduh, gimana ya? Sangat ironis gitu ya, sangat ironis. Makanya kenapa di Bali itu kalau bikin bangunan kan tingginya tidak boleh melebihi dari pohon kelapa. Sebenarnya ya, khusus untuk bangunan-bangunan yang di situ ada pura gitu. Di sekitar pura itu, Pura Agung itu tidak boleh ada bangunan yang tingginya melebihi pohon kelapa. Tapi ada saja yang nakal gitu ya. Pohon kelapa itu ditanam di dak gitu, di lantai 3, di lantai 4 ditanamnya itu. Itu kan sudah apa ya? Sudah ngakalin gitu ya, sudah ngakalin kelapanya ditanam gitu ya. Sama sekali ini sudah melanggar, tidak boleh gitu. Nah, kasus di kita juga begitu. Kalau kita mau disiplin ya mestinya kita menjaga benar gitu ya aturan tersebut gitu. Ini yang harus kita jaga gitu ya. Mudah-mudahan dengan kuliah konservasi ini kita semua bisa memegang idealisme itu ya. Meskipun memang kalau sudah praktik di lapangan idealisme itu sering kalah sama rupiah ya. Jadi kalau sudah di lapangan itu idealisme itu kalah sama rupiah. Jadi yang ada itu adalah bagaimana caranya mungkin dapur tetap ngebul gitu ya. Ya memang itulah konsekuensi kita sebagai orang-orang arsitektur di lapangan itu selalu terbentur dengan hal-hal seperti itu. Jadi katanya idealisme itu hanya ada di kampus. Hanya ada di kampus idealisme itu. Kalau dia sudah bekerja di luar, maka idealisme itu sudah mulai luntur. Sudah mulai luntur. Jadi sulit sekali untuk bisa menjaga konsistensi idealisme di luar. Ya, semoga kita bisa tetap konsisten ya dengan idealisme yang dipegang oleh kita. Karena nanti suatu saat pasti teman-teman akan dihadapkan oleh kondisi yang akan menantang gitu ya. Apakah ini saya pegang idealisme atau saya akan lepas idealisme dan saya akan mengambil jalan lain yang lebih menguntungkan. Mungkin begitu. Oke, kita sudah pukul 11.48 ini. Kita stop dulu ya. Ya, sudah azan Jumat di kampus baik. UPI nih. Kita stop dulu teman-teman. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi jam 13 ya. Kalau masih ada diskusi kita lanjutkan. Baik, Pak. Ya. Saya mohon maaf agak cepat ini menjelaskannya, kayak yang dikejar-kejar ini, dikejar-kejar, jadi agak buru-buru. Nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Sampai jumpa nanti jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar dulu Jumatan.